Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ucuk Darussalam, STMT, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kerja praktek pada seminar ini. Laporan saya berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi SPP berbasis web pada SMK Negeri 1 Bunguran Timur, Natuna. NIM 210 10 10 124, Prodi PJJ Sistem Informasi, dengan dosen pembimbing Ibu Fesa Ashifa Nurul Hak, Eskom MMSI. Struktur laporan saya yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 permasalahan, bab 3 analisis dan usulan, kemudian bab 4 penutup berisi kesimpulan dan saran. Baik, latar belakang dari laporan ini adalah kita melihat bahwa perkembangan teknologi informasi dalam lembaga atau institusi pendidikan itu bisa menjadi penunjang yang signifikan bagi kegiatan pendidikan, terutama di lingkungan sekolah. Jadi dengan memanfaatkan komputer, kegiatan sekolah itu bisa diintegrasikan menjadi sistem. Salah satunya adalah sistem informasi pembayaran uang sekolah. SMK Negeri 1 Bunguran Timur ini adalah sekolah menengah kejuruan yang terletak di Kabupaten Natuna. Sekolah ini sudah mengelola data siswa dalam bentuk Excel, tapi pengelolaan informasi akademik dan SPP masih belum terintegrasi. SPP sendiri adalah iuran wajib bagi seluruh siswa aktif yang harus dibayarkan setiap bulan. Jadi ada beberapa kendala di sekolah ini, yaitu ketergantungan dengan metode pembayaran tunai, kemudian juga seringkali surat pemberitahuan tagihan tidak sampai. Jadi sebagai respon terhadap tantangan ini, maka kita rancang sebuah sistem informasi pembayaran SPP berbasis web. Sistem ini nanti diusulkan terintegrasi dengan WA Gateway untuk memberikan notifikasi tentang tagihan pembayaran. Selain itu juga kita usulkan untuk terintegrasi dengan Payment Gateway untuk memperluas pilihan pembayaran non-tunai bagi orang tua siswa. Waktu dan tempat pelaksanaan ini dilaksanakan secara daring. Kerja praktek ini pada SMK Negeri 1 Bunguran Timur yang alamatnya di Jalan Taruna nomor 1 Bandar Syah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan 1 November 2023 hingga 2 Februari 2024. Dalam rentang waktu tersebut, kegiatannya itu wawancara, pengumpulan data, analisis, dan perancangan sistem, serta evaluasi laporan. Komunikasi kita lakukan melalui saluran daring seperti WhatsApp. Kemudian tujuan dari kerja praktek ini sendiri yaitu untuk panduan pengembangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web di SMK Negeri 1 Bunguran Timur, Natuna. Kemudian mengembangkan sistem informasi pembayaran SPP untuk memudahkan manajemen keuangan sekolah serta mempercepat proses pembayaran SPP. Kemudian menganalisis penerapan integrasi WhatsApp Gateway sebagai sarana notifikasi kepada orang tua tentang tagihan pembayaran. Kemudian manfaat yang kita harapkan adalah peningkatan efisiensi operasional keuangan sekolah, 2, kemudahan notifikasi kepada orang tua siswa, 3, diversifikasi pilihan pembayaran, transparansi dan akurasi informasi, kemudian ada peningkatan pelayanan. Permasalahan yang kita temukan dalam tempat kerja praktik, yang pertama adalah format database yang terbatas pada file Excel, kemudian tidak ada sistem informasi akademik terintegrasi dengan sistem pembayaran SPP. Yang ketiga, ketergantungan pada metode pembayaran tunai. Yang keempat, petugas tata usaha masih harus bekerja 2 kali ketika ada siswa membayar SPP, yaitu mencatat pada buku besar penerimaan lebih dulu, kemudian menginput ulang ke Excel, kemudian pencetakan kwitansi masih harus menggunakan cara manual, yaitu dengan mengetikkan data pembayaran siswa pada template kwitansi di komputer. Yang keenam, keterlambatan pembayaran sering terjadi dikarenakan surat pemberitahuan tagihan tidak sampai kepada wali murid. Berikut ini adalah activity diagram dari sistem berjalan. Kita mulai dari siswa mendatangi tempat pembayaran, kemudian menyerahkan kartu SPP dan uang pembayaran. Kemudian admin akan menerima kartu SPP dan uang pembayaran, kemudian dicatat pada kartu SPP, diberi stempel, kemudian dicatat lagi di buku besar, kemudian setelah dikembalikan kartu SPP-nya, dia akan menginput data ke dalam file Excel. Jadi dia selain mencatat di buku besar juga di Excel-nya. Kemudian setelah itu admin akan membuat laporan pembayaran dan hasil laporan itu akan diserahkan pada kepala sekolah. Berikut ini adalah tabel analisis pieces yang telah saya lakukan untuk mengidentifikasi permasalahan sistem yang sedang berjalan. Kemudian perbandingannya dengan sistem usulan yang akan dirancang. Kita bisa melihat dari performance, information, kemudian ada economic, control, efisiensi, dan service. Berikut ini adalah kebutuhan perangkat keras yang diperlukan untuk membangun sistem ini, yaitu spek standar saja, prosesor dual core i3, RAM 4 GB, hard disk 500 GB, dan monitor, keyboard, mouse, dan internet. Untuk kebutuhan perangkat lunak, itu ada kita pakai OS biasa saja, Windows 10, SAM, Notepad, dan Google Chrome.
Untuk kebutuhan fungsional ini akan menjadi dasar merancang use case diagram. Yang pertama kita tentu ingin admin bisa mengelola data admin, bisa mengelola data siswa, mengatur biaya SPP, mengelola data pembayaran, admin bisa mencetak laporan, admin bisa mengirim pengingat pembayaran, kemudian siswa bisa melakukan melihat histori pembayaran pribadi dan melakukan pembayaran non tunai. Siswa nanti bisa melakukan pembayaran online dengan memilih metode pembayaran yang tersedia dan mendapatkan virtual account dari payment gateway. Untuk tools yang saya gunakan dalam perancangan ini adalah software Enterprise Architect versi 15.2 dari Spark System untuk menggambar keseluruhan diagram. Ini adalah screenshot dari Sparks. Jadi pada fase analisis ini, saya menggambar beberapa diagram, mulai dari diagram sistem berjalan, use case diagram, kemudian ada activity diagram, ada sequence diagram. Setiap use case itu juga dibuatkan sequence diagramnya seperti activity. Kemudian fase perancangan kita buat kelas diagram, disusun berdasarkan objek pada sequence diagram. Kemudian ada data model yang disusun dari entity class pada kelas diagram yang menjadi table. Kemudian ada UI wireframe dan output template. Ini sih ada use case diagram sistem pembayaran SPP. Ada aktor yaitu admin dan siswa. Kemudian admin di sini bisa mengelola data admin, mengganti password, mengelola data siswa, mengatur biaya, mencetak laporan, mengelola data pembayaran, dan melihat data pembayaran. Ini juga mereka bisa melakukan login, logout. Sedangkan siswa ini bisa melakukan pembayaran online dan juga bisa melihat histori pembayaran. Berikut ini adalah activity diagram dari beberapa proses. Setiap use case saya buatkan activity diagram. Seperti yang kita lihat di sini ada login, logout, kemudian beberapa activity yang lain. Kemudian saya juga membuat sequence diagram untuk setiap activity diagram yang telah saya buat. Ini melambangkan aliran message di dalam sistem yang dirangkai berdasarkan framework MVC atau Model View Controller. Di sini ada boundary, ada control, ada entity, admin sebagai entity. Kemudian untuk proses-proses lain juga kita buatkan sequence diagramnya. Nah, tadi adalah gambar-gambar untuk fase analisis. Berikutnya adalah fase perancangan. Kita juga telah membuat kelas diagramnya. Saya membuat kelas diagram ini berdasarkan elemen-elemen objek yang ada di di sequence diagram. Jadi ada boundary, ini akan menjadi kelas boundary, eh, control akan menjadi kelas control, kemudian entity menjadi kelas entity. Seperti itu. Jadi kelas diagramnya secara fullnya seperti ini. Kemudian di sini ada data model yang menunjukkan relasi. Ya, di sini ada warna kuning ini akan menjadi table pada data model. Ada tabel admin, siswa, pembayaran, dan jenis bayar. Ini adalah user interface dari perancangan yang saya buat. Di sini adalah halaman login untuk admin. Di sini eh, saya hanya membuat wireframe saja. Admin masukkan username, password, kemudian akan masuk ke dashboard. Yang dashboard di sini ada beberapa menu, yaitu yang bisa diklik data admin untuk menambah, mengedit, dan hapus. Kemudian juga ada menu mengganti password. Kita bisa mengganti password di sini. Ini adalah data siswa, kita bisa tambah data siswa di sini. Kemudian data pembayaran, kita bisa menambah data pembayaran, mencetak kwitansi, kemudian ada menambah data pembayaran, kita tinggal memasukkan saja dan memilih apa komponen yang akan kita masukkan. Ini adalah template dari kwitansi pembayaran sekolah, kemudian pengaturan biaya,
Ya, kita bisa mengatur biaya apa saja yang termasuk dalam komponen yang harus dibayar siswa. Ini adalah template laporan pembayaran, template pengingat pembayaran. Jadi untuk WhatsApp Gateway akan menggunakan template yang ini. Ini adalah halaman login siswa. Yang mana halaman login siswa ini cukup memasukkan NIS saja dia akan bisa login dan masuk ke dashboard siswa. Di dashboard siswa ini siswa bisa melakukan dua fungsi yaitu melihat data pembayaran pribadi, kemudian juga melakukan pembayaran online. Dia bisa melihat detail tagihan dan bisa melakukan pembayaran online. Dari sini bisa memasukkan memilih metode pembayaran dan nanti akan mendapatkan virtual account. Tadi kesimpulannya, hasil analisis dan perancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web di SMK Negeri 1 Bunguran Timur diharapkan dapat mempercepat proses pembayaran SPP dan meningkatkan transparansi keuangan sekolah. Kemudian integrasi dengan WhatsApp Gateway juga diharapkan bisa memudahkan komunikasi pihak sekolah dan orang tua siswa terkait pembayaran SPP. Selain itu, pengembangan sistem ini diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh pihak yang terlibat. Saran perancangan ini disarankan untuk diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman PHP karena memiliki banyak dokumentasi dan referensi yang berkaitan dengan pengembangan sistem menggunakan bahasa pemrograman tersebut. Kemudian perlu dilakukan uji coba sistem secara menyeluruh sebelum diimplementasikan secara penuh untuk memastikan kinerja dan keandalan sistem. Selain itu perlu dilakukan pelatihan kepada pengguna sistem baik di pihak sekolah maupun orang tua siswa supaya bisa menggunakan sistem dengan baik dan optimal. Ini adalah daftar pustaka, ada beberapa jurnal dan textbook. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dari presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aryo, bagus sekali ya, luar biasa. Saya sangat kagum dengan pekerjaan Anda ya. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Dari teman-teman mau Terima kasih, menambahkan, Pak. silakan. Berarti nanti ini 4 orang ya. Tadi Pak Aryo pertama, nanti Pak Denny, Pak Ajeng, Bu Ajeng ya, Pak Ajeng, sama Lutfi ya, Lutfi. Pak 3 orang ya. Iya, Pak. Betul, Standby Pak. ya, standby ya. Oke. Oke, saya memberikan masukan begini, masukan untuk Mas Aryo ya. Ini sudah bagus sekali Mas Aryo ya. Bisa dilanjutkan tugas akhir juga ya. Jadi apa itu payment gateway udah dicoba ya, udah bisa ya payment gateway. Masih sebatas rancangan, Bapak. Itu. Oke nggak masalah ya. Nanti ini lanjutkan aja tugas akhir ya, dilanjutkan ke tugas akhir. Jadi payment gateway ya, coba dicoba. Nomor satu kan server dulu ya, server dulu, kemudian payment gateway ya. Siap. Kemudian apa itu? Kalau perlu hosting ya, hosting yang kira-kira apa itu? Kalau kita bisa develop server sendiri, ya, ya syukur ya. Hmm. Mungkin bisa apa itu bantu ya, karena kan nggak murah bikin server ini ya, cukup mahal. Kemudian kalau itu ditaruh di cloud, ya kira-kira cloudnya yang murah juga ya. Tapi yang penting layanannya ini bisa dilakukan ya. Jadi ini lanjutkan aja ke tugas akhir pembuktian ke payment gateway ya sama ke apa itu ke API-nya WhatsApp ya, notifikasi ke WhatsApp itu bagus ya. Kemudian gini, kalau itu nanti lanjut ke tugas akhir, ini untuk KP sudah cukup sekali ya, lebih dari cukup ya. Tapi kalau untuk tugas akhir nanti tambahkan dalam bentuk data science ya. Jadi dashboard tambah satu lagi dashboard ya ke bagian itu tambahan dari boleh dari si admin, boleh dari si kepala sekolah ya, mengenai data-data pembayaran secara umum. Misalkan ya, bulan kapan pembayaran itu bulan kapan pembayaran 100%. Pembayaran anak-anak itu kan rata-rata setiap semester ya, apa setiap bulan ini, Setiap Mas bulan Arya? ini, Pak. Setiap bulan ya, Pak. Iya, Pak. Setiap bulan Pak ditampilkan data pembayaran setiap bulan, grafik aja, grafik pembayaran ya. Jumlah siswa dengan itu kan ketahuan. Fungsinya time series saja, fungsi time series per bulanan. Jadi grafiknya tampil. Nah, itu kan tinggal nambahkan beberapa fungsi aja gitu kan untuk menampilkan grafik ya. Jadi itu hasil akhirnya adalah bisa menjadi data science ya. Data science apa? Grafik aja, sederhana dulu. Representasi
progres pembayaran per bulan, gitu ya. Kemudian juga berapa persen tunggakan, gitu ya. Jadi nanti bisa di trace, kemudian sampai juga gitu kan tanggal berapa kira-kira orang anak-anak itu bayar. Nah itu kan bisa jadi data science ya. Tanggal berapa rata-rata bayar gitu ya, itu bisa jadi data science ya. Karena orang bayar itu rata-rata tanggal muda ya, tanggal muda. Ya itu bisa jadi data ya. Nah, kira-kira apa lagi yang bisa ditambahkan untuk representasi data science tadi itu sampai nanti itu menjadi DSS, Decision Support System ya. Decision Support System itu apa ya? Dari data Anda itu Anda sudah menyajikan data science, itu tinggal diumpan aja ke satu sistem lagi yang berbeda ya. Terpisah dari ini nggak apa-apa, nanti cari data science. Misalkan apa ya? Misalkan itu misalkan ya untuk memicu peningkatan pembayaran ya, itu diberlakukan kebijakan ya kan, kalau bayarnya tepat waktu dapat diskon 10%. Nah, itu kan lumayan itu. Ya kan? Siapa, Pak? Nah, itu namanya data science gitu kan. Jadi pengambilan keputusan berdasarkan data, berdasarkan analisis data. Karena punya datanya ya. Bukan data real count ya. Bukan data quick count yang saat ini kita lihat. Siapa, Pak? Acak karuan ya. Acak karuan ya kan. Ya sudahlah, ini apa itu bukan bahas politik ya, cuman saya bahas dari sisi teknologi informasinya ya. Jadi orang IT itu harus, tadi saya setuju ya, menganalisa proses bisnis yang benar. Nah, itu ya. Menganalisa proses bisnis yang benar itu menjadi kunci keberhasilan mendesain suatu sistem. Ya, gitu. Jadi Mas Haru udah bagus ya, sudah menyesuaikan dengan analisa proses sistem dan menemukan kelemahan-kelemahan ya, yang itu diimprove dengan sistem ini. Ya, Siap, oke Pak. ini udah bagus ya. Lanjutkan ini tugas akhir ya, Siap, Mas Pak. Haru ya. Terima Oke, kasih, Pak Ucup. ya. Cukup ya. Selanjutnya Mas Denny ya, silakan. Eh, Mbak Ajeng dulu Pak Lanjut susunannya. dulu ya, silakan. Ya, ya.